Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi untuk sore ini di program Dunia Pendidikan, dialog interaktif seputar pendidikan. Dan saya Irwan Firman akan menemani Anda selama 1 jam ini. Kami tunggu juga untuk yang akan bergabung bersama di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami di 08112 553.000. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan ini akademisi muda kita dari daerah Gunung Kidul yang akan mencoba mengupas kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar atau metodologi dari kegiatan belajar mengajar yang ada di tingkat dasar, dan kita akan sharing bersama nanti. Kita sapa dulu Mas Haris Eka Mustafa SPD yang sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau di kelas dipanggil Pak Tova, Pak Haris? Pak Mustafa. Pak Mustafa, ya. Baik. Pak Mustafa begitu ya. Mungkin saat ini untuk saudara kita yang ada di daerah Gunung Kidul dan sekitarnya juga mungkin tidak asing, tepatnya di SD mana? SD Negeri Keropak, ya. Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, berarti di SD Keropak. Ya, Keropak Keropak. Ya. Itu SD berapa? 1, 2, 3? SD-nya cuma 1. SD-nya cuma 1 ya. SD Keropak. Ya, Mas Mustafa, ini kaitannya dengan perkembangan pendidikan ya, khususnya di kalangan sekolah dasar begitu. Bagaimana kemudian saat ini kita harus menyikapi adik-adik kita yang kadang mereka dewasa belum waktunya, pemikirannya, tindakannya dan lain sebagainya, dan kadang kita kurang bisa menyikapi dengan pas begitu. Nah, barangkali Mas Mustafa bisa memberikan sedikit gambaran dulu kepada saudara-saudara kita sejauh ini secara umum ini keberjalanan pendidikan di sekolah dasar itu seperti apa dulu begitu. Monggo. Untuk pendidikan di sekolah dasar pada dasarnya memang sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Ya. Dan untuk proses pembelajaran, baik itu metode pembelajaran, baik itu model-model pembelajaran yang dilakukan, itu memang disesuaikan dengan materi-materi yang akan diberikan kepada anak pada hari itu. Nah, jadi baik itu setiap metode insya Allah semuanya akan dimaksimalkan oleh setiap guru untuk keberhasilan dari pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian untuk model-model pembelajaran yang akan digunakan itu juga disesuaikan dengan materi apa yang akan diberikan pada anak pada hari itu. Seperti itu, Mas. Ya, berarti segala sesuatunya memang sudah on plan ya, Ya. Pak Aris. Dan apakah ini kemudian juga merata secara nasional atau mungkin di daerah-daerah sendiri? Kalau khususnya mungkin untuk Mas Mustafa di daerah Gunung Kidul ini mungkin berbeda dengan yang ada di Surakarta, di Surabaya, Semarang begitu. Ya, baik. Jadi untuk planning tadi sebelum mengajar itu kan setiap guru pasti memiliki yang namanya RPP, rencana pembelajaran seperti itu. Nah, jadi di dalam RPP itu dituangkan apa materi yang akan disampaikan guru pada hari itu, kemudian model pembelajaran apa yang akan dipakai seperti itu. Nah, untuk RPP ataupun model pembelajaran dan metodologi pembelajaran yang digunakan pada setiap daerah, pada dasarnya memang setiap daerah itu tidak bisa memiliki yang namanya kesamaan. Ya. Jadi memang untuk RPP, pembuatan RPP itu sebenarnya disesuaikan sesuai dengan materi dan potensi siswa itu. Betul. Jadi kalau RPP setiap sekolah itu berbeda, itu wajar. Seperti itu. Jadi karena memang guru itu mengetahui kemampuan siswa seperti apa, kemudian kemampuan siswa itu kan berbeda-beda dari setiap sekolah, setiap daerah, baik itu di Jogja itu sendiri pun berbeda. Di Gunung Kidul, di Kulon Progo, di kota itu pasti akan berbeda kemampuan setiap siswa. Nah, dan seperti itu disesuaikan pada pembuatan RPP oleh guru. Jadi siswa seperti ini akan menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Siswa yang seperti ini akan menggunakan model pembelajaran yang seperti ini. Dan semuanya itu dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Iya, karena sekarang Mas Mustafa ini sebagai pendidik untuk
kelas 4. Kelas 4 dan kemudian untuk RPP dan lain sebagainya final untuk yang meng-ACC per sekolah tadi itu di kepala sekolah atau bagaimana Mas? Ya, di kepala sekolah. Untuk pembuatan RPP itu yang meng-ACC kepala sekolah begitu ya. Ya. Berarti ini sekaligus memberikan gambaran ya kepada siapapun pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Wajar kalau kemudian nanti daerah satu dengan daerah yang lain kualitasnya berbeda ya Mas ya. Jadi tergantung bagaimana kemudian RPP-nya ini kualitasnya seperti apa, analisisnya setajam apa dan kemudian aplikasinya juga sejauh mana begitu ya. Baik, kemudian untuk saat ini metode yang paling populer yang diterapkan di SD khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk kelas itu gimana Mas Aris? Untuk metode pembelajaran, baik itu metode pembelajaran melalui ceramah, kemudian melalui diskusi ataupun metode-metode pembelajaran yang lain, itu memang menyesuaikan dengan materi Mas sebenarnya. Jadi tidak bisa daerah ini menggunakan metode pembelajaran yang populer seperti ini. Daerah ini menggunakan metode pembelajaran yang populer seperti ini. Jadi memang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan hari itu. Seperti itu. Jadi kalau hari ini mau mengajarkan apa contohnya kalau mau mengajarkan IPA hari ini. Jadi IPA itu nanti mau diajarkan dengan model pembelajaran apa, mau diajarkan dengan metode pembelajaran yang apa, supaya ilmu yang disampaikan dari guru pada siswa itu bisa maksimal seperti itu. Kalau dulu ya, mungkin di era 90-an begitu ya, itu kan segala sesuatunya harus seragam begitu ya. Berarti kalau saat ini depend on teacher begitu ya kesannya ya. Jadi tergantung gurunya mau dibawa mana tingkat kecerdasannya masing-masing anak begitu. Jadi memang untuk kurikulum yang saat ini itu kan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini dia. Jadi memang kurikulum yang dibuat untuk setiap sekolahan itu memang berbeda. Tetapi memang digunakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Betul. Seperti itu. Baik, tentunya ini akan menjadi kurikulum yang terus berkelanjutan ya, Pak Mustafa ya. Artinya kalau yang kemarin ada yang kurang baik, barangkali begitu akan terus diperbaiki dari tahun ke tahunnya. Kemudian saat ini SD baik negeri maupun SDIT ataupun SD yayasan yang lain begitu ya. Ini tentunya memberikan harapan agar mereka memiliki karakter berbangsa, artinya akhlak yang baik dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kalau sekarang Pak Mustafa atau Mas Mustafa ini kan di sekolah negeri begitu, yang kadang porsi untuk akhlakul karimahnya mungkin tidak sebanyak yang ada di SDIT begitu. Bagaimana untuk menyikapi dan mengeksekusinya itu seperti apa? Memang untuk SD negeri dan SDIT itu berbeda Mas untuk pemberian porsi pendidikan akhlak ya. Apalagi untuk SD negeri itu pembelajaran jam agama itu 1 minggu maksimal 4 jam. Maksimal itu ya? 4 jam itu satu minggu dan paling nanti ditambahi di pendidikan kewarganegaraan seperti itu. Jadi untuk pemberian materi akhlak itu memang kurang untuk di SD negeri. Nah, kami sebagai guru berusaha untuk membentuk memberikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak kepada murid-murid. Nah, dan salah satunya melalui cara dengan pembiasaan, Mas. Jadi pembiasaan di kelas. Jadi di kelas ataupun di sekolah itu kan memiliki peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, di situ kami berusaha memberikan pembiasaan kepada murid untuk supaya mempunyai kebiasaan yang baik seperti itu. Contohnya seperti apa itu? Contohnya kalau mau masuk kelas diusahakan baris. Itu contoh sederhana saja. Kemudian kalau mau ke belakang, kalau mau izin itu matur sama gurunya dan maturnya itu pun dengan menggunakan kalau di Jawa basa krama, Mas. Kami usahakan untuk pembiasaan seperti itu. Kemudian kalau gurunya tiba di sekolah itu murid-murid datang menyalami seperti itu. Nah, dan dia memang
semaksimal kami seperti itu, harus seperti itu Mas. Baik, dan tentunya ketika jam sholat, kemudian mungkin ketika puasa juga mungkin akan ada porsi-porsi untuk memberikan masukan-masukan yang positif di sela-sela pelajaran juga begitu ya, Pak Mustafa ya. Baik, ya tentunya memiliki hal yang berbeda begitu antara SDIT dan juga SD negeri. Namun kemudian mudah-mudahan ini menjadi salah satu ajang untuk Fastabiqul Khairat juga ya, berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Ternyata yang negeri pun juga tidak kalah dalam hal penanaman akhlakul karimah begitu kepada generasi yang dididik begitu. Nah, kemudian tadi Pak Mustafa atau Mas, saya manggilnya Mas aja karena masih sangat muda, Mas Mustafa. Ini menyebutkan bahwa masing-masing siswa ini memiliki kecerdasan yang berbeda. Entah mungkin pernah dialami oleh sebagian yang saat ini sudah pada dewasa begitu ya. Kalau dulu mungkin ada yang kemudian menyampaikan mungkin seperti ini, wah guru saya kurang adil nih. Mungkin teman saya yang pandai di bidang akademis yang kemudian selalu mendapatkan porsi lebih, selalu dimanjakan, selalu mendapatkan ya special treatment, kesannya seperti itu. Bagaimana kemudian saat ini membeda-bedakan dan menilai atau mencari potensi masing-masing siswa yang mungkin ya dia tidak pandai di bidang akademis, tapi ternyata menonjol di bidang olahraga dan sebagainya. Gitu. Memang untuk setiap siswa itu kan berbeda, Mas. Jadi pasti memiliki keunikan tersendiri, pasti memiliki potensinya tersendiri. Nah, potensi itu bisa di bidang akademis maupun di non akademis. Nah, kami sebagai pendidik itu memang salah satu tugas kami untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi salah satunya dengan penilaian proses. Jadi di dalam pembelajaran itu ada yang namanya penilaian proses. Jadi dalam pembelajaran itu kami memang berusaha mengamati peserta didik kami. Oh, anak ini potensinya di bidang apa? Anak ini memiliki keunggulan di bidang apa? Ada anak yang baik di bidang akademis, tetapi di dalam seni, di dalam olahraga belum tentu dia memiliki keahlian di bidang itu. Nah, ada pula anak yang hebat di bidang seni, tapi belum tentu di bidang akademis yang lain juga akan baik. Nah, di dalam proses pembelajaran inilah kami berusaha mengamati siswa dan kemudian kami kami buat catatan seperti itu, kemudian yang kedepannya akan kami tindak lanjuti. Seperti itu. Ya, baik. Berarti ini guru betul-betul memiliki tugas untuk menjadikan seluruh siswa yang ada di kelas itu adalah anaknya, begitu ya kesannya ya. Jadi tahu betul ini karakternya seperti apa, kelebihannya, kekurangannya, kemudian kesehariannya pun juga betul-betul detail begitu ya. Baik, menarik sekali. Tentunya ini menjadi ya. Semangat tersendiri begitu ya untuk orang tua, karena guru juga selalu open mind begitu ya, selalu terbuka kepada anak-anak yang memiliki potensi yang berbeda. Kadang kan anak yang selalu gerak terus gitu, hyperaktif ya, kadang itu yang mendapat penilaian agak sensitif begitu ya, Pak Aris ya. Pernah menjumpai juga? Beberapa anak saya ada yang seperti itu. Gitu ya. Jadi dia aktif sekali di kelas, kemudian kadang kalau orang yang nggak tahu dia akan mencap anak itu anak yang nakal. Itu. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain, itu kita bisa maksimalkan di bidang yang lain. Meskipun kadang juga membuat nangis temannya gitu ya. Baik, kemudian nah saat ini Pak Haris atau Mas Mustafa ini sudah bertahun-tahun ya, kemudian berkecimpung di dunia pendidikan ini, total sudah? Saya lulus kuliah itu 2012, Mas. Jadi kemudian saya wiyata bakti di SD Jumapolo, di dekat rumah itu sekitar 2 tahun. Kemudian 2015 awal itu saya pindah ke Gunung Kidul. Karena PNS ya, karena CPNS, betul. Nah, selama pengalaman yang baik intern ataupun kenegaraan begitu ya, ini kalau sudah bisa memprosentase, itu berapa persen sih peran sebagai pendidik ini dalam mencetak karakter tadi, dalam menyerap potensi masing-masing siswa begitu, di samping peran orang tua tentunya? Jadi kalau peran pendidik atau peran sekolah itu memang kalaupun dibilang besar, itu
tidak terlalu besar, kalaupun dibilang kecil itu juga dia memiliki andil yang cukup besar seperti itu. Jadi memang pendidikan untuk anak itu kan ada tiga pusat pendidikan. Jadi di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Seperti apa? Seperti itu. Baik, berarti sama-sama memiliki porsi yang sama ya, 30% untuk semuanya. Nah, kemudian Pak Mustafa atau Mas Mustafa ini ketika berada di kelas dari pagi sampai mau memulangkan anak-anak itu gambarannya seperti apa sih untuk di negeri khususnya yang ada di Gunung Kidul? Kalau untuk di negeri masuk itu jam 7. Jam 7 ya? Ya, jam 7. Kemudian setiap jam pelajaran itu kalau di SD 35 menit. 35 menit. Dan satu hari itu biasanya 7 sampai 9 jam. 9 jam pelajaran. Jadi ya biasanya kalau untuk yang kelas rendah itu jam 7 sampai jam setengah 11. Biasanya seperti itu. Kalau untuk yang kelas tinggi sampai jam 12-an. Sampai jam 12-an. Ya, jam 12. Termasuk nanti mungkin sholat duhur sekalian gitu ya biasanya ya. Oh ya. Nah, tadi sempat menyinggung juga kelas rendah, kelas tinggi itu bagaimana untuk klasternya? Untuk kelas rendah itu kelas 1 sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Dan kelas tinggi kelas 4 sampai kelas 6. Nah, itu juga memiliki porsi yang berbeda juga ya tentunya ya untuk dalam pemberian materi dan lain sebagainya. Kalau tadi Mas Mustafa menyebutkan untuk yang kelas tinggi antara kelas 4 sampai kelas 6 begitu, kemudian memiliki porsi yang berbeda. Nah, mereka ketika punya usulan yang ternyata positif begitu dan efektif, itu biasanya ada nggak bentuk sharing bersama mereka yang mungkin sudah kelas tinggi, karena dilihat dari kedewasannya kan tentu berbeda ya dengan ini kelas rendah. Jadi memang kalau untuk kelas tinggi kan biasanya sudah istilahnya bisa diajak untuk berpikir, seperti itu. Bisa untuk diajak bicara, bisa diajak untuk berpikir. Nah, kalau memang mereka memiliki istilahnya unek-unek, mereka memiliki hal yang mau disampaikan, itu biasanya melalui guru kelasnya masing-masing. Kemudian nanti istilahnya curhat sama guru kelasnya, seperti itu. Jadi entah itu jam istirahat biasanya mereka ke kantor, atau mungkin kalau ke kantor kan ada ruang tamu. Nah, di situ biasanya nanti murid-murid itu menyampaikan sesuatu sama gurunya. Nah, di situ nanti kami tampung usulan mereka, unek-unek mereka, dan kemudian kami, kalau itu hal yang positif, kemudian kami tindak lanjuti seperti itu. Baik, berarti unsur take and give informasi pun sudah mulai diajarkan begitu ya, sejak umur sekian. Karena mungkin untuk yang pengalaman mungkin saat SD dulu itu sudah mulai digerakkan di kepramukaan, di persami dan lain sebagainya, udah mulai kelas 5-6 begitu ya. Dan otomatis kedewasaan mereka juga sudah mulai harus ditanamkan di sana begitu. Kemudian untuk ini Mas Mustafa, keperluan atau potensi yang masih diperlukan untuk mendidik siswa khususnya yang ada di daerah Gunung Kidul, apakah sudah mencukupi atau masih sangat kekurangan untuk jumlah gurunya, kalau dari sudut pandang Mas Mustafa? Kalau dari jumlah guru sebenarnya insya Allah sudah mencukupi, Mas. Sudah mencukupi ya. Dari jumlah guru yang entah itu guru yang PNS maupun non PNS. Nah, itu insya Allah setiap SD sudah bisa mengcover semua kelas. Tapi untuk potensi dari setiap sekolahan itu pasti berbeda sesuai dengan yang pertama sesuai dengan daerahnya masing-masing, potensi daerah, dan yang kedua kami tidak bisa terlepas dari yang namanya BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, dengan semakin banyaknya siswa pasti bantuan yang diterima akan semakin banyak. Nah, dengan BOS yang sedikit dan BOS yang berbeda pasti fasilitasnya pasti akan berbeda seperti itu. Oh, baik ya. Dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk para pendidik khususnya di sekolah dasar ya, seperti Mas Mustafa dan teman-teman yang lain, untuk bagaimana memanfaatkan sekian yang ada untuk hasil yang semaksimalnya begitu ya. Baik, kemudian masih kami tunggu juga untuk pemirsa dan saudaraku semuanya yang akan bergabung bersama. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di SMS. Kami tunggu di telepon juga 02716793000 atau di SMS 08112553000 untuk ngobrol bersama ya di hari ini untuk tema besar kita mengenal metodologi
BM, siswa sekolah dasar bersama Haris Eka Mustafa SPD. Dan kita lanjutkan nanti untuk termin yang kedua, Mas Mustafa, namun kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.